Halo semuanya, perkenalkan saya Davina Aurelia dengan NIM 2023 08 1003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban saya untuk UTS pada mata kuliah Data Warehouse. Kenapa data warehouse itu penting dan apa peranannya? Dan arsitektur dari data warehouse. Data warehouse adalah sistem penyimpanan terpusat, yang menggabungkan data dari berbagai sumber untuk analisis. Bisa dibilang data warehouse itu pusat informasi organisasi. Semua data transaksi, dari berbagai sistem dikumpulkan dan diolah di sini, supaya, laporan performa dan analisis bisnis bisa dilakukan berdasarkan data historis yang konsisten. Kenapa data warehouse itu penting? Karena organisasi butuh keputusan berbasis data yang cepat, akurat, dan juga historis. Peranan dari data warehouse sendiri itu ada empat. Yang pertama ada integrasi data, yaitu menyatukan data dari berbagai sumber, misal dari bagian penjualan, bagian keuangan, dan juga bagian logistik. Yang kedua ada pembersihan data, yaitu memperbaiki kesalahan, duplikasi, dan inkonsistensi. Yang ketiga ada penyimpanan historis untuk analisis tren jangka panjang, dan yang keempat itu untuk mendukung keputusan strategis lewat data analitik. Arsitektur dari data warehouse sendiri itu terbagi jadi empat lapisan utama. Yang pertama ada source layer atau tempat data operasional atau data mentah berasal. Contohnya itu ada database atau file CSV atau data API. Yang kedua ada staging atau ETL layer, yaitu tempat data diekstraksi, ditransformasi, dan dibersihkan. Yang ketiga ada data warehouse layer, yaitu penyimpanan utamanya. Dan yang keempat ada presentation layer atau pelaporan dan visualisasi seperti dashboard BI atau OLA Cube. Lanjut ke proses ETL pada data warehouse beserta contohnya. Proses ETL adalah proses utama yang membuat data warehouse bisa berjalan dengan baik. Tahap pertama yaitu ada ekstrak, yaitu data diambil dari berbagai sumber sistem seperti ERP, file CSV, dan master data. Tahap kedua yaitu ada transform. Di sini data dibersihkan dan diseragamkan. Contoh, format tanggal yang berbeda diubah jadi satu format. Misalnya format yang diinginkan itu, tanggalnya dulu, sedangkan data yang dipunya itu, berantakan formatnya, ada yang, tahunnya dulu, ada yang bulannya dulu. Jadi itu bisa diseragamkan di tahap transform ini. Kemudian juga bisa menghapus duplikasi dan mengisi missing values. Terus yang terakhir ada tahap, load atau, tahap load itu, data yang udah dibersihin, kemudian dimasukkan ke database dari data warehouse dalam bentuk tabel fakta dan, dimensi. Proses ETL itu dilakukan, supaya data itu selalu konsisten dan bisa dipakai langsung untuk analisis. Contohnya itu saya ngambil dari toko online. Biasanya toko online itu pasti ada transaksi penjualan hariannya. Nah, untuk, tahap ekstrak itu, contohnya itu mengambil data transaksi penjualan harian. Terus untuk tahap transform dia tuh, membersihkan kolom harga dan tanggal, serta menambahkan, kolom laba kotor. Terus untuk tahap load-nya itu bisa memuat hasil akhirnya ke tabel fakta penjualan atau load. Sekarang saya akan, mendemokan dan menjelaskan bagaimana caranya mengekstrak, data dari, berbagai tipe data, yaitu ada, data CSV, data JSON, dan data XML menggunakan, Pentaho. Yang pertama itu ada data CSV. Di sini saya udah buat, file namanya transformation 1. Di sini saya masukkan desainnya. Yang pertama ada, CSV file input, terus untuk, JSON input, dan juga untuk XML-nya yaitu get data from XML. Untuk yang pertama ada CSV file input, diklik 2 kali. Sebelumnya saya sudah menyimpan di, folder, laptop saya, itu ada, file CSV namanya customer_dirty.csv. Ini bisa di-browse di sini. Setelah itu, untuk delimiternya saya pakai koma, terus, nanti ketika di get fields dia langsung keluar semua nama, kolomnya. Itu ada customer ID, name, email, terus ada type-nya apa aja, terus, panjangnya berapa aja, kayak gitu. Setelah itu bisa di-preview datanya seperti ini. Terus di sini ada add constant itu untuk, menyesuaikan, source type, dari data yang udah di-input tadi itu ada CSV, terus juga nama file yang di-input-nya itu, ada customer_dirty.csv, terus, tipe datanya itu juga string. Terus untuk get system info ini, itu tuh, tahap load, yaitu ada load TS, ada load underscore TS, yaitu dengan tipe datanya itu system date fix, terus ada load batch, underscore ID dengan tipenya transformation batch, ID. Kemudian di sini ada table output-nya. Table output ini, menggunakan, eee MySQL, yaitu connection-nya namanya akun SQL Postgre, ini database-nya, terus habis itu ada target skemanya, pakai publik, ini bisa dicari lewat sini. Ini ada information underscore skema, PI katalog, dan publik. Saya menggunakan yang, publik, terus target table-nya ada stg, underscore customer underscore row, ini bisa juga di-browse di sini. Nah, ini ada database, akun SQL Postgre yang saya pakai untuk, memasukkan datanya itu. Di sini pakai yang customer row. Setelah itu, bisa di get field, selalu keluar semua, tabel field dan stream field-nya seperti ini. Ini semua otomatis dari, eee eee, Pentaho-nya. Seperti itu, untuk yang, JSON dan XML nggak beda jauh, sama-sama di-input filenya, di sini di-browse, dicari filenya di dalam, komputer pribadi, terus habis itu di-add, nanti dia akan masuk ke bagian, selected files di sini. Kemudian, nanti kita diminta untuk memilih ini, select files, seperti ini apa aja, dari bagian filenya itu yang aku mau di, sebagai output-nya.
Ini ada customer code, full name, email, phone, join date, city, country, total underscore spend, kayak gitu. Terus di preview, datanya kayak gini. Nah, lanjut bedanya di sini ada, select values ini apa. Jadi di sini tadi, di file JSON-nya itu ada, file name-nya itu customer code, dan full full underscore name, terus email, phone, join date, dan seterusnya. Di sini, saya akan mengubah nama, file name dari customer underscore code itu menjadi customer underscore ID, full underscore name menjadi name. Dan, select values ini digunakan untuk, menyeragamkan dari yang tadinya sebelumnya customer underscore name itu nanti sampai di akhir, sampai output-nya itu jadinya customer underscore ID seperti itu. Terus untuk, add constraint-nya sama seperti yang CSV, bedanya ada di values-nya aja. Ini karena datanya JSON, value-nya JSON dan nama, source file-nya itu juga berbeda. Begitu juga dengan data yang di XML. Di data di XML, sama seperti yang di JSON, di sini akan diminta, untuk memilih, path yang akan digunakan sebagai output-nya, yaitu saya memilih yang customers, garis miring customers. Jadi nanti yang keluar itu mulai dari customer code, full name, email, phone, join date, city, country, dan total spend. Jika di-preview, ini data keluarnya. Seperti itu, sisanya sama kayak yang, di JSON input, kecuali yang di add constant-nya ini karena value-nya pasti beda. Untuk yang XML, value-nya XML, terus source file-nya itu customer berarti ya .xml seperti itu. Terus untuk output-nya bisa dilihat di sini, ini output, data yang udah bersih. Ini, gabungan dari data JSON dan, data XML untuk yang ini adalah output dari, data yang ada dari CSV, seperti itu. Kemudian, eee Sesuai dengan, kemudian yang terakhir, sesuai dengan studi kasus ERP yang dipilih, oleh kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, kemudian ada Putri Ines dan Alicia Stiva, kami mengambil, studi kasus perancangan data warehouse, modul pembelian atau purchase order, pada perusahaan XYZ. Di sini, untuk tujuan proyeknya selama ini data data pembelian itu di perusahaan masih disimpan di file spreadsheet dan sistem manual yang nggak terintegrasi. Jadi sering muncul masalah kayak, duplikat PO, format data yang nggak seragam, sampai ada data vendor yang kosong. Nah, lewat, proyek ini kami ingin mengintegrasikan, semua data pembelian dari berbagai sumber ke satu sistem terpusat, membersihkan dan menstandarkan datanya dan menyajikan dalam laporan analitis, yang bisa membantu manajemen itu untuk mengambil keputusan lebih cepat dan akurat. Selain itu, sistem ini juga dirancang supaya manajemen bisa memantau nilai pembelian per periode, performa vendor, dan tingkat, approval purchase order langsung dari dashboard interaktif. Terus yang kedua itu ada desain konseptual. Kalau dilihat dari desain konseptualnya, sistem ini berfungsi, untuk mengintegrasikan, semua data purchase order dari berbagai sumber, ke dalam satu pusat penyimpanan yaitu data warehouse. Sumber datanya itu berasal dari, file spreadsheet pembelian, sistem ERP internal, dan, master data vendor serta produk. Sedangkan hasil akhirnya atau output-nya sendiri itu berupa laporan tentang nilai, pembelian per bulan, per vendor, per produk, dan juga analisis efisiensi vendor dan tingkat approval purchase order ini. Data warehouse ini nantinya akan digunakan oleh, manajer pengadaan, staf purchasing, dan bagian keuangan, dan juga manajemen perusahaan yang butuh, laporan strategis untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada, desain logis. Untuk, desain logisnya kami menggunakan, model star schema. Jadi ada satu tabel fakta, utama yang menyimpan data transaksi pembelian, dari beberapa tabel dimensi, sebagai konteks tambahan. Tabel, fakta utamanya bernama fact purchase yang berisi kolom-kolom seperti purchase key, PO underscore ID, date key, dan yang lain-lainnya. Ada juga, kolom tambahan seperti is duplicate untuk menandai, duplikasi purchase order-nya, dan, source system buat identifikasi asal datanya. Lalu untuk, tabel dimensinya sendiri ada 3 bagian. Yang pertama ada dimensi waktu atau dim underscore date, yang berisi tanggal, bulan, tahun, kuartal, dan minggu keberapa. Terus yang kedua ada dimensi vendor atau dim underscore vendor yang berisi informasi pemasok seperti kodenya, nama vendor, kategori, lokal atau internasional, alamat, dan, status, aktif atau tidak aktif. Yang ketiga ada dimensi produk atau dim produk, yang berisi informasi produk seperti kode, nama kategori, satuan, dan harga default. Dengan skema ini, relasi antar tabel, paid purchase dan tabel dimensi lainnya itu bersifat one to many, sehingga, analisis ini bisa dilakukan dari berbagai sudut, misalnya pembelian per vendor, per produk, atau per periode waktu. Selanjutnya ada proses ETL-nya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada 3 tahap. Yang pertama ada extract, transform, dan load. Di tahap extract ini, data itu diambil dari berbagai sumber seperti ERP, file CSV, dan, master data vendor atau, data produk. Di tahap transform, datanya ini akan dibersihkan, contohnya, format tanggal diseragamkan, terus nilai mata uangnya itu juga diseragamkan dan distandarkan, terus PO duplikasinya itu akan dihapus, dan data vendor yang kosong diisi ulang. Selain itu juga, dilakukan mapping kode produk, dan vendor, serta penambahan surrogate key, supaya antar, tabelnya itu lebih efisien. Serta, setelah data benar-benar bersih, baru dilakukan load ke database, yaitu database, DW_purchase yang terdiri dari tabel fact purchase, dim_vendor, dim_produk, dan, dim_date. Proses ini memastikan data yang masuk ke warehouse itu udah konsisten, valid, dan siap untuk dipakai untuk analisis. Kemudian
Untuk, bagian terakhir adalah, rancangan dashboard. Dashboard ini itu dibuat menggunakan tools, business intelligence seperti Tableau atau, Power BI atau Google Data Studio yang langsung terhubung ke data warehouse-nya. Ada beberapa tampilan utama di, dashboard-nya. Yang pertama ada, purchase summary, yaitu total nilai pembelian per bulan dan tahun. Kemudian ada vendor performance, peringkat vendor berdasarkan nilai pembelian atau kecepatan pengiriman. Kemudian ada produk kategori yang menampilkan produk, dengan volume pembelian tertinggi. Yang keempat ada approval status, persentase PO yang disetujui, ditolak, atau masih pending. Yang kelima itu ada, deteksi PO, duplikasi atau data, vendor yang kosong. Selain itu sistem juga, bisa menghasilkan laporan dinamis dalam bentuk Excel atau file PDF. Misalnya laporan nilai pembelian per periode, performa vendor, efisiensi produk, dan tingkat approval PO. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.